Halo semuanya, selamat datang di kelas Basic Smartphone Fotografi. Perkenalkan, saya Neni. Pada video ini kita akan belajar tentang 6 pokok bahasan antara lain fondasi fotografi, pencahayaan, segitiga exposure, teknik komposisi, teknik angle kamera, serta fokus dan ketajaman. Ingin tahu lengkapnya seperti apa? Simak video berikut ya. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, perlu saya sampaikan bahwa saya menggunakan handphone yang berbasis Android dan handphone berbasis iOS. Anda tinggal menyesuaikan saja. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta mampu memahami dasar fotografi seperti pencahayaan, teknik komposisi, teknik angle kamera, serta fokus dan ketajaman dengan benar. Yang kedua, peserta mampu menghasilkan foto dengan menggunakan fitur basic fotografi, yaitu pencahayaan, teknik angle kamera, teknik komposisi, serta fokus dan ketajaman sesuai dengan kebutuhan. Berikut teman-teman, saya menampilkan 2 buah hasil foto. Nah, kira-kira foto yang lebih menarik yang mana? Ya, yang foto yang sebelah kiri ataupun foto yang di sebelah kanan. Tentu saja foto yang lebih menarik adalah foto yang di sebelah kanan ya, karena ini dari sisi exposure-nya pas ya, terlihat jelas fotonya, kemudian detailnya juga terlihat, sehingga apa yang akan disampaikan oleh pengambil capture ini ya, pengambil foto ini nanti bisa tersampaikan ke audiens. Sedangkan untuk yang foto yang di sebelah kiri ya, ini terlihat under exposure, jadi fotonya terlihat gelap sehingga terlihat buram, sehingga ya kurang menarik begitu ya. Padahal ketika kita menampilkan foto misalnya tujuannya memang mau menyampaikan sesuatu begitu ya. Kalau gelap seperti ini kan tujuannya akhirnya tidak tersampaikan. Nah, sehingga gimana caranya kita bisa membuat sebuah hasil foto yang menarik, estetik ya, dapat berkesan, menyampaikan sesuatu, punya cerita, kita wajib belajar tentang basic smartphone fotografi. Ya. Nah, pada akhirnya kita bertanya-tanya mengapa ya belajar smartphone fotografi ini menjadi penting gitu ya, dan mengapa menggunakan device smartphone ya. Belajar smartphone fotografi itu bukan sekedar hobi teman-teman, melainkan sebuah keterampilan esensial, keterampilan dasar yang membuka banyak pintu peluang yang akhirnya nanti bisa menimbulkan atau mendapatkan keuntungan bagi individu maupun profesional. Nah, mengapa ini dengan menggunakan smartphone device-nya, mengapa tidak menggunakan kamera saja gitu? Karena aksesibilitasnya tanpa batas. Ketika kita menggunakan handphone, tinggal ambil, handphone ada di saku, tinggal ngambil kemudian jepret. Kemudian sekarang ini adalah dominasi visual ini di platform digital ya. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan keterampilan komunikasi visual kita. Jadi ketika kita itu mengambil gambar ataupun mengcapture itu kemudian kita bercerita gitu ya. Kemudian nanti bisa di-upload langsung. Yang terakhir adalah efisiensi dan kecepatan produksi konten. Yang di era digital saat ini kita dituntut untuk cepat, kemudian melakukan langsung jepretan secara langsung sehingga momennya itu tidak kadaluarsa gitu ya. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama tentang fondasi fotografi. Fotografi adalah sebuah kegiatan atau proses menghasilkan suatu seni gambar ataupun foto melalui media cahaya dengan alat yang disebut kamera dengan tujuan dan maksud tertentu. Ya, ketika kita moto itu pasti kita memiliki maksud dan tujuannya itu apa, begitu. Dan saat ini kita belajarnya adalah dengan menggunakan kamera handphone ya. Sebenarnya dasar-dasar fotografi itu di semua kamera itu sama, termasuk kamera handphone.
dan device handphone dengan menggunakan handphone apa saja memang kelihatannya berbeda-beda, tapi sebenarnya pada dasarnya adalah sama. Bisa menggunakan smartphone yang menggunakan iPhone ataupun menggunakan handphone Android, itu pun juga tidak ada masalah. Semuanya pada dasarnya sama. Pada pembahasan yang kedua adalah pencahayaan. Mengapa penting pencahayaan? Karena pada dasarnya ketika kita motret itu memang harus ada cahaya. Cahaya itu sebagai bahan bakar, teman-teman. Ketika tidak ada cahaya, otomatis tidak ada objek yang akan kita tampilkan, ya. Kemudian pencahayaan yang baik itu menciptakan mood yang baik, kemudian menonjolkan detailnya, memberikan dimensi pada objek. Jenis-jenis pencahayaan ini ada dua, ya. Ada cahaya alami dan ada cahaya artificial, ya, atau cahaya buatan. Cahaya alami sendiri itu terdiri dari soft light, yaitu adalah cahaya lembut, terjadinya saat mendung, biasanya misalnya di dekat jendela atau di bawah naungan, yang nantinya akan menghasilkan bayangan yang halus dan detailnya merata. Contohnya adalah hasil foto di samping ini ya, berikut. Kemudian ada cahaya hard light atau cahaya keras. Cahaya ini biasanya muncul ketika sedang terik matahari, sedang terik-teriknya ya, biasanya itu overexposure. Nah, bayangannya itu tajam dan kontras. Nah, contoh hasil jepretan dengan menggunakan hard light seperti ini. Yang berikutnya adalah golden hour. Nah, ini biasanya yang sering menjadi favorit ya, apalagi kalau misalnya ciwi-ciwi gitu ya, berada pada saat macet, golden hour jam 8 atau kayak gitu ya, pada waktu kita berangkat kerja jam-jam 7 gitu ya. Nah, itu mendapatkan golden hour. Biasanya golden hour ini sekitar 1 jam setelah matahari terbit ataupun 1 jam sebelum matahari terbenam, cahayanya ini hangat, lembut, dan biasanya disukai untuk portrait dan landscape. Nah, contohnya seperti ini. Terlihat bahwa foto tersebut ini hangat gitu ya, warm gitu. Kemudian jenis-jenis pencahayaan yang alami selanjutnya adalah blue hour. Nah, jadi biasanya ini terjadi di matahari terbenam ya, sebelum matahari terbit. Biasanya langitnya ini berwarna biru tua seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi disesuaikan dengan situasi ya, sesuai dengan kebutuhan apa yang mau disampaikan ke audiens. Nah, berikutnya jenis pencahayaan berikutnya adalah cahaya buatan. Nah, karena ini memang cahaya buatan, ya berarti memang kita kondisikan supaya cahaya itu ada gitu. Jadi contohnya adalah dengan menggunakan lampu rumah, ataupun bisa menggunakan softbox seperti ini, ataupun bisa ketika kita misalnya vlogging gitu atau yang menampilkan wajah kita, biasanya kita bisa menggunakan ini ring light seperti ini. Nah, itu adalah cahaya artifisial. Jadi cahaya kita buatan ya. Nah, ada beberapa cara untuk teknik pemanfaatan cahaya. Di sini saya sampaikan 3 cara ya. Yang pertama adalah posisi subjek dengan kita sesuaikan dengan sumber cahayanya, teman-teman. Nah, ini kita ada front lighting, kemudian ada side lighting dan back lighting. Misalnya ketika kita mempotret kemudian menggunakan cahaya artifisial, itu softbox-nya bisa ditaruh untuk front lighting-nya untuk menampilkan wajah kita supaya terlihat dengan jelas, itu bisa menggunakan front lighting. Kemudian di sisi kiri, sebelah sisi pipi kiri kanan itu supaya terlihat jelas bisa menggunakan side lighting, dan back lighting itu supaya nanti bisa memberikan dimensi gitu. Kemudian teknik pemanfaatan cahaya ini juga kita harus menghindari terlalu gelap ya, under exposure,
ataupun terlalu terang, karena nanti akan membuat kita silau dan akhirnya detailnya juga tidak akan terlihat dengan jelas gitu. Dan yang terakhir adalah menggunakan reflektor. Biasanya menggunakan reflektor ini juga biasa sering kita lakukan. Misalnya untuk penggunaan reflektor ini secara sederhananya ketika kita capture atau mengambil foto di depan jendela, karena kamera itu adalah alat yang dia otomatis akan mencari sumber cahaya itu di mana, sehingga biasanya kan foto kita jadi kayak siluet gitu ya. Nah, karena memang cahayanya berada di belakang objek seperti itu. Nah, akhirnya kita bisa untuk menggunakan reflektor sederhana, misalnya kita pantulin cahayanya tersebut menggunakan misalnya kertas putih gitu, sehingga wajah kita akan terlihat sedikit karena memang ada cahayanya. Pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang segitiga exposure. Segitiga exposure itu terdiri dari seperti yang ada di dalam gambar ini ya. Ini adalah pengaturan gelap dan terang ya. Itu terdiri dari 3 ya, shutter speed, aperture, dan ISO. Nah, jadi exposure ini adalah pengaturan gelap dan terang ya. Ini ada 3 komponen, yaitu ISO, shutter speed, dan aperture. Pengaturan exposure ini menjadi penting agar foto nanti yang kita hasilkan ini terlihat lebih indah, jernih, artistik, dan dapat dinikmati. Ya, bisa eye catching gitu ya, langsung tertangkap oleh mata kita. Nah, ini adalah untuk ISO. Sebenarnya ISO itu apa sih? ISO itu adalah tingkat sensitivitas sensor kamera. Jadi semakin kecil ISO-nya, low sensitivity, semakin kecil ISO-nya. Biasanya ketika kita memotret itu biasanya ketika di handphone itu kalau otomatis biasanya langsung nanti tertera di infonya ISO-nya berapa, kemudian shutter speed-nya berapa. Nah, ketika ISO-nya semakin kecil, nanti tingkat sensitivitas cahayanya juga akan semakin sedikit sehingga menghasilkan foto yang lebih gelap seperti ini. Nah, kemudian semakin besar ISO-nya akan semakin terang, tetapi noise-nya juga akan semakin banyak. Begitu. Jadi, gimana caranya kita nanti bisa mengatur ISO itu lebih tepat di saat kondisi sesuai dengan kondisinya gitu. Ini adalah contohnya, contoh penggunaan ISO yang rendah dengan ISO yang tinggi dengan shutter speed tertentu ya, shutter speed yang rendah dan shutter speed yang tinggi. Terlihat bahwa di sisi sebelah kiri ini gambarnya tidak ada noise-nya ya. Jadi gimana caranya supaya gambar itu minim noise, itu tipsnya adalah menggunakan ISO yang rendah. Kemudian kalau untuk yang shutter speed itu adalah nanti nge-freeze ya, biasanya itu fokusnya itu semakin fokus begitu, tidak blur ya, nanti akan kita bahas untuk yang shutter speed. Kemudian untuk yang di gambar yang di sisi sebelah kanan ini terlihat bahwa noise-nya banyak karena ini menggunakan ISO yang lebih besar dan terlihat ini lebih cerah, lebih banyak cahaya. Selanjutnya adalah shutter speed. Nah, ini adalah juga segitiga, salah satu segitiga exposure. Shutter speed ini adalah kecepatan waktu buka tutup lensa dalam menerima cahaya yang masuk. Semakin cepat ya buka tutup lensanya, dia akan semakin nge-freeze, gambarnya akan terlihat fokus, tetapi mendapatkan cahayanya semakin sedikit karena cepat ya, gitu. Jadi bukaan tutup lensa itu kecepatan buka tutup lensa ketika cepat berarti dia kita langsung nangkepnya ini langsung nge-freeze, tetapi cahayanya sedikit teman-teman. Nah, berbeda untuk yang
dengan shutter speed yang low ya, low shutter speed ini ya, tingkat kecepatan shutter speednya rendah, ini gambarnya jadinya ngeblur seperti ini, tetapi menerima cahaya yang lebih banyak, jadi lebih terang. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah menggunakan shutter speed rendah, ya, hasil dari pergerakan air di dalam air terjun ini terlihat tidak detail ya, jadi ngeblur. Nah, sedangkan ini adalah shutter speed cepat atau shutter speed tinggi. Nah, ketika meng-capture sesuatu yang bergerak, nah ini bisa menggunakan shutter speed tinggi sehingga objeknya itu bisa nge-freeze. Begitu. Seperti yang gambar berikut di sisi sebelah kanan. Selanjutnya adalah pengaturan exposure dengan menggunakan aperture. Nah, aperture ini adalah seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam lensa. Nah, ini bisa diilustrasikan seperti buka tutup jendela itu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman membuka jendela dengan lebar, nah itu semakin cahaya yang masuk itu semakin banyak dan backgroundnya nanti akan semakin blur. Ketika bukaan lensa itu kecil, itu namanya adalah aperture kecil, tetapi ditandai dengan F-nya, biasanya ini ditandai dengan huruf F, itu semakin besar angkanya, tetapi bukaan lensa ini adalah bukaan lensa kecil, sehingga backgroundnya nanti akan terlihat dengan jelas. Biasanya untuk yang aperture kecil ini, small aperture ini digunakan untuk memfoto landscape, ya, fotografi misalnya pemandangan begitu. Ketika seperti ini adalah untuk yang aperture yang besar ya, bukan lensa besar, itu semakin cahaya yang masuk ini semakin besar, kemudian menimbulkan backgroundnya jadi bokeh, itu biasanya digunakan untuk memfokuskan subjeknya atau objeknya. Begitu. Tetapi ditandai dengan F ya, F-nya ini jadi F-nya ini kecil, tapi sebenarnya untuk bukaan lensanya besar. Ya, contohnya seperti ini ya. Untuk aperture, ini adalah aperture yang kecil ya, bukaan lensanya sempit sehingga backgroundnya ini terlihat jelas. Jadi fokusnya di objek maupun backgroundnya. Kemudian yang ini yang bukaan cukup lebar, ini sedikit backgroundnya buram. Kemudian yang ini adalah yang bukaan lebar, backgroundnya lebih buram. Sehingga biasanya objeknya ini bisa terlihat dengan jelas. Karena biasanya mata langsung tertuju kepada objeknya ini. Pembahasan selanjutnya adalah teknik komposisi. Teknik komposisi ini apa sih sebenarnya? Teknik komposisi ini adalah cara kita menata elemen visual di dalam bingkai foto untuk menciptakan gambar yang estetik, menarik, dan memiliki keseimbangan serta pesan yang jelas. Jadi seperti kita menaruh di dalam satu piring ya, oh ini lauknya sekian, nasinya sekian, sambalnya sekian, sayurnya sekian. Itu adalah komposisi. Nah, ini sama. Ketika kita mengatur di dalam bingkai itu supaya nanti terlihat keseimbangannya pas, proporsinya juga pas. Nah, ini adalah pinter-pinternya kita untuk menggunakan teknik komposisi. Teknik komposisi yang paling sering kita gunakan ini ada 4. Ada rule of third, leading line, symmetry, dan frame in frame atau menggunakan frame alami. Yang pertama adalah rule of third. Nah, rule of third ini caranya nanti teman-teman bisa mengatur kameranya untuk dibagi menjadi seperti ini ya. Gridnya diaktifkan menjadi 9 bagian yang sama dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal dengan dimana ada titik-titik perpotongan. Titik-titik perpotongan ini digunakan untuk meletakkan objek. Untuk yang titik perpotongan yang di sebelah sini, yang di sebelah atas ini ketika digunakan untuk mengambil gambar misalnya manusia begitu ya, misalnya kita. Ini sebaiknya nanti mata diletakkan di sini supaya hasilnya beda begitu. Jadi coba
Coba untuk pengambilan gambar, coba objeknya tidak lagi kita mengambil gambar, biasanya objeknya mengambil gambarnya itu di tengah ya. Coba sekarang supaya hasilnya lebih menarik ya, hasilnya lebih beda, itu objeknya bisa ditaruh di perpotongan ini. Di sebelah sisi kiri boleh, di sebelah sisi kanan pun juga boleh. Selanjutnya, teknik komposisi yang selanjutnya adalah leading line. Leading line ini adalah garis-garis dalam foto yang secara alami mengarahkan mata penonton dari satu titik ke titik yang lainnya. Garis-garis ini bisa digunakan sebagai garis bantu, bisa dengan misalnya jalan, sungai, ataupun pagar maupun bayangan, itu juga bisa digunakan sebagai garis bantu untuk supaya mata kita ini tertuju pada suatu objek yang memang ditonjolkan. Garis-garis ini bisa berupa jalan, sungai, rel kereta api, ataupun bayangan, sehingga membantu mata kita tertuju pada objek tertentu. Seperti ini. Yang berikutnya adalah simetri. Simetri ini adalah teknik komposisi yang memanfaatkan keseimbangan visual, di mana satu sisi ini sama dengan sisi yang lainnya, mencerminkan sisi yang lainnya. Dan biasanya ditemukan ada di pantulan air, ataupun ditemukan di dalam arsitektur, misalnya bangunan maupun jembatan. Ya, seperti itu. Itu adalah teknik simetri. Jadi antara sisi, misalnya sisi atas bawah sama, ataupun sisi kiri dan kanan itu sama. Selanjutnya adalah frame di dalam frame, atau framing within your frame. Nah, framing within your frame ini adalah teknik komposisi yang menggunakan elemen di latar depan untuk membingkai objek utama. Biasanya bisa menggunakan bingkai alami berupa daun, kemudian berupa pohon, kemudian berupa terowongan, berupa lengkungan, berupa orang, seperti itu. Sehingga objeknya nanti akan seperti dibingkai seperti ini. Untuk pembahasan tentang teknik komposisi cukup sekian. Kita lanjutkan untuk pembahasan teknik angle kamera. Angle kamera itu adalah sudut pengambilan gambar, teman-teman. Jadi secara signifikan nanti akan berpengaruh terhadap persepsi penonton terhadap objek ataupun pesan yang mau disampaikan oleh fotografer ataupun videografer. Kadang-kadang kita biasanya, kalau saya ya biasanya ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa kok hasil dari fotografer ini kok oke banget ya gitu. Padahal ketika kita yang moto dengan menggunakan objek yang sama maupun device yang sama, hasilnya datar aja gitu. Padahal bisa jadi menggunakan angle yang berbeda gitu ya. Makanya kita juga akan belajar tentang angle kamera itu seperti apa. Angle kamera ini ada beberapa ya. Jadi yang biasa sering kita pakai, jadi bisa menggunakan angle kamera frog eye. Jadi teknik pengambilan gambar atau sudutnya itu kamera kita letakkan di sejajar dengan alas kaki di bawah objek ya, bagian objek. Nanti akan terlihat seperti ini ya. Terlihat beda, terlihat dramatis ya. Kemudian low angle ya, ini adalah salah satu teknik pengambilan gambar di mana kamera kita letakkan di bawah objek sehingga nanti menghasilkan gambar yang karakternya lebih kuat seperti ini ya. Padahal kalau misalnya kita melihat gedung ya mungkin biasa aja gitu, ketika kita taruh angle kamera kita di low angle jadinya akan seperti membesar seperti ini. Teknik berikutnya adalah eye angle ya. Eye angle ini biasanya digunakan untuk membuat gambar itu adalah real ataupun jujur ya, menciptakan koneksi tertentu. Biasanya ketika kita membuat profil gambar kita supaya nanti terlihat jujur dan kita memiliki koneksi, itu pengambilan gambarnya menggunakan eye angle. Nah, jadi eye angle ini adalah sejajar dengan mata kita. Sejajar dengan objek ya. Seperti ini hasilnya. Nah, teknik pengambilan gambar berikutnya adalah
high angle. Nah, high angle ini adalah teknik sudut pengambilan gambar ini dilakukan dari atas objek sehingga objeknya akan terlihat kecil seperti ini. Nah, makanya biasanya ketika kita mau mengambil gambar itu sesuai dengan tujuan masing-masing gitu. Ya, ini bisa menggunakan teknik pengambilan gambar high angle. Kemudian bird view. Bird view itu adalah teknik pengambilan gambar dari ketinggian. Biasanya menunjukkan lingkungan sekitar yang lebih luas, atau bisa juga ketika kita mau menampilkan misalnya makanan begitu ya, biar terlihat bahwa di dalam meja itu ada apa aja, itu bisa menggunakan bird view. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan teknik pengambilan gambar tilt ya. Nah, ini sudut yang berbeda. Ini inkonvensional, jarang terlihat di situasi normal dan hasilnya ini memiliki perspektif yang berbeda. Biasanya subjeknya miring karena ini kita akan memiringkan kamera kita. Dan biasanya ini ditemukan di dalam poster-poster film genre horor ataupun misteri. Nah, hasilnya seperti ini biasanya. Jadi dia miring ya, karena kamera kita juga akan kita miringkan, jadi tilt kayak gitu. Nah, pembahasan yang terakhir kita adalah fokus dan ketajaman. Mengapa ini penting? Karena ketika kita mau menyampaikan ataupun memiliki tujuan tertentu dari gambar, kemudian kalau gambarnya blur gimana teman-teman? Makanya fokus dan ketajaman ini kita penting ya, harus kita pelajari. Nah, fokus ini adalah agar objek yang kita tampilkan nanti terlihat jelas dan tajam. Biasanya ini juga ada di fitur-fitur di device atau di handphone kalian, itu biasanya dengan portrait ya, atau membuat background kita menjadi bokeh gitu ya. Jadi ada penekanan tertentu. Jadi dibiarkan blur ya background kita atau bokeh biasanya. Itu untuk menekankan bahwa objeknya ini bisa lebih ditonjolkan. Caranya bagaimana supaya objek yang akan kita tampilkan ini terlihat dengan jelas dan tajam. Ini sementara elemen lainnya bisa dibiarkan blur atau bokeh untuk penekanan. Nah, caranya ini bisa dengan cara tap, hold, dan slide. Nah, ini bisa dengan mengunci fokus, exposure-nya, sehingga nanti akan tertera AE, AF lock begitu. Kemudian untuk menghindari foto blurnya ini bisa di hold ya. Kemudian untuk mendapatkan exposure atau cahaya yang lebih terang itu bisa di slide. Kalau menggunakan handphone iPhone seperti ini bisa di slide ke atas gitu. Kalau untuk ke bawah itu menimbulkan gelap ya, akan menjadi gambar yang gelap. Nah, atau bisa juga menggunakan fitur portrait mode pada handphone kalian. Dengan cara tekan dan tahan pada layar di area fokus yang diinginkan, nanti sampai muncul AE AF lock ya, itu untuk supaya objek yang akan kita tangkap itu semakin fokus. Sampai di sini materi tentang basic smartphone fotografi, dari mulai kita belajar mulai pencahayaan, segitiga exposure, teknik pengambilan gambar, teknik komposisi, kemudian belajar fokus dan ketajaman. Prakteknya saya menggunakan device iPhone, mohon maaf untuk device Android saya bermasalah ketika menampilkan picture seperti ini ya, mirroring. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Pertama kita menggunakan teknik komposisi tadi. Teknik komposisi tadi kita dengan menggunakan rule of third. Yang pertama teman-teman mengaktifkan grid-nya di kamera kalian ya. Jadi caranya adalah buka settingnya, kemudian grid-nya ini bisa diaktifkan. Seperti ini. Nanti ketika memilih kamera nanti akan ada grid-nya seperti ini. Kemudian bagaimana caranya untuk menerapkan teknik komposisi rule of third tadi? Karena kan biasanya ketika kita memotret suatu objek itu ada di tengah seperti ini ya, di tengah-tengah seperti ini, kiri dan kanannya sama.
Nah, ini coba kita, supaya nanti hasilnya bisa beda, kita coba terapkan dengan menggunakan rule of third seperti ini. Nah, posisikan bahwa objeknya itu ada di perpotongan sisi kiri ataupun sebelah kanan, seperti ini, ya. Kemudian dipencet di tombol capture-nya. Nah, hasilnya akan seperti ini hasilnya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengatur fokus, teman-teman? Untuk mengatur fokus itu tinggal dengan tap, hold, dan slide. Nah, nanti seperti ini. Nah, kita tap sampai dengan muncul AEAF lock ini, kita memberikan perintah kepada device kita supaya untuk objeknya ini kita lock ya. Jadi meskipun seperti ini ya, kita coba untuk yang tadi ini F ini simbol apa? Simbol aperture ya. Coba kita aktifkan untuk aperture-nya, kita coba untuk bukaan lensanya besar sehingga background-nya jadi blur. Nah, seperti ini AEAF lock. Nah, begitu, seperti ini. Nah, jadi ketika kita geser ke sana, geser ke sini, itu untuk objeknya tetap ke lock. Ya kayak gini ya. Geser ke sana. Kita coba klik kayak gitu, geser ke sini. Ini objeknya tetap ke lock. Coba lihat untuk yang di samping-sampingnya ini kan blur ya. Objeknya yang kapibara ini tetap ke lock. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal capture. Hasilnya akan seperti ini, lihat. Ya, ini saya lock di bagian matanya. Jadinya seperti itu. Itu kalau tadi untuk aperture-nya itu saya bukaan lensanya besar dengan f-nya kecil ya. Kalau untuk aperture-nya tidak, ya yang penting tetap di lock seperti ini. Nah, ini coba untuk bukaan lensanya semuanya terlihat ya, atau sebagian aja, misalnya segini 4. Ketika kita AF lock seperti ini, nah jadinya seperti apa? Nah, jadinya seperti itu teman-teman. Beda dengan yang ini ya, beda dengan yang ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini terlihat agak buram backgroundnya, tapi nggak se ekstrim yang ini. Nah, ini adalah untuk memfokuskan objek yang kita potret. Jadi AEAF lock tadi itu untuk memfokuskan objek yang kita potret. Pastikan bahwa objek yang kita potret itu benar-benar fokus sehingga terlihat tajam seperti ini. Ya, ketika memang exposure-nya kurang bisa diatasin. Kemudian kalau untuk yang exposure-nya ingin agak gelap itu bisa diturunkan. Begitu. Ya. Baik, untuk prakteknya seperti itu. Terima kasih. Oke, cukup mudah bukan pembahasan kali ini? Anda sudah mendapatkan materinya. Giliran Anda untuk praktek dengan mengerjakan tugas, kemudian submit melalui Learning Management System atau bisa melalui link Google Drive yang tertera. Prakteknya ini dengan teman-teman mengerjakan tugasnya. Tugasnya adalah ada 3 tugasnya. Jadi tugas dari pencahayaan ini adalah ambil sebuah objek dengan kondisi cahaya yang berbeda. Ada 3 kondisi cahaya, yaitu cahaya lampu redup, kemudian cahaya di siang hari, dan di bawah lampu putih langsung. Nanti hasilnya seperti apa bisa didokumentasikan hasil fotonya, catat ya tentang warnanya, moodnya, dan detailnya seperti apa. Kemudian tugas kedua itu tugas tentang komposisi, yaitu ambil masing-masing 3 foto dengan komposisi yang berbeda, bisa dengan menggunakan rule of third, leading line, ataupun frame natural. Silahkan nanti dengan menggunakan teknik komposisi yang berbeda. Kemudian tugas yang ketiga adalah tugas tentang teknik angle kamera. Ambil 3 foto dengan angle yang berbeda
bisa dengan menggunakan eye level, bisa menggunakan low level, dan bisa menggunakan tilt dengan objek yang bebas. Dan perlu diingat bahwa untuk tugas ini tidak boleh mengasal ya teman-teman ya, diperhatikan untuk pencahayaannya, komposisinya, dan angle kameranya. Kemudian nanti tugasnya bisa disubmit melalui LMS ataupun melalui link yang tertera berikut di Google Drive. Baik, kalau sudah jelas ya, sampai di sini materi tentang basic smartphone fotografi. Sekian video pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kelas offline di BPVP Sidoarjo. Ditunggu!